warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menir selaku dosen pengampu mata kuliah terapi wicara pada RBM dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sedikit ilmu tentang layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam penyelenggaraan RBM, khusus anak dengan difabel dan keluarganya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan menyimak. Selamat menyimak. Pendidikan adalah kemauan untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dalam proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan individu. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan atau mengembangkan potensi dalam diri. Fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, dan bermartabat. Ada 3 jenis pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan formal, contohnya seperti SD, SMP, SMA, universitas atau perguruan tinggi yang berstatus negeri maupun swasta. 2. Pendidikan non-formal, contohnya seseorang yang sedang mengambil paket A atau paket B dan atau paket C. 3. Pendidikan informal, pendidikan dari keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat di sekitarnya dengan belajar mandiri. Pendidikan bagi anak dengan difabel. Anak dengan difabel untuk memperoleh pendidikan telah tercantum dalam Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Difabel tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Meskipun legalitas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak dengan difabel telah diterbitkan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kemiskinan, marginalisasi, dan diskriminasi merupakan beberapa contoh tahapan untuk mencapai pendidikan setara dan bersifat inklusif. Pelibatan keluarga dalam masyarakat dalam program RBM sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rintangan bagi ADD dalam pendidikan. Yang pertama, keterbatasan kesempatan bagi ADD untuk belajar. Yang kedua, masih belum terlihat masyarakat yang menyadari bahwa ADD dapat belajar. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan orang tua mengenai penanganan ADD masih terbatas. Yang keempat, orang tua memiliki harapan tinggi melebihi apa yang dapat dijangkau oleh anak dengan difabel. Yang kelima, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 belum menjangkau secara menyeluruh hingga ke pelosok Indonesia maupun ke seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya, peran RBM. 1. Menemukan sekolah-sekolah umum di kecamatan yang berkeinginan untuk menerima ADD. Yang kedua, memberikan pelatihan mengenai cara melakukan identifikasi ADD yang berada pada usia sekolah dan memberikan rujukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada para pamong PAUD mengenai stimulasi deteksi dini tumbuh kembang ADD. Yang keempat, bersama sekolah khusus atau SLB dan sekolah inklusif mengembangkan program pendidikan non-formal di rumah bagi ADD berat. Yang kelima, menjajaki kemungkinan kerjasama antar sektor. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RBM di pendidikan yang pertama, kesempatan untuk belajar. Anak dengan difabel memperoleh kesempatan belajar yang sama dan memperoleh sumber-sumber pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, sistem pengajaran yang baik, yaitu sistem pengajaran yang menerima semua anak, termasuk anak dengan difabel. Tujuannya adalah agar mereka dapat belajar dan bermain bersama dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga, tempat pembelajaran yang terbuka. Sekolah umum dapat menjadi tempat pembelajaran yang terbuka bagi anak dengan difabel dengan mengembangkan kurikulum yang bersifat individual. Selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang dapat disarankan untuk RBM di bidang pendidikan? Yang pertama, sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga tentang pentingnya pendidikan bagi anak dengan difabel. Selanjutnya, upaya pendidikan dengan mengidentifikasi, asesmen, dan upaya penempatan untuk menjamin setiap anak dengan difabel dapat memperoleh pendidikan baik secara formal, informal, maupun pendidikan berbasis rumah atau homeschooling.
Yang ketiga, bekerja sama dengan sekolah luar biasa untuk memastikan ketersediaan alat bantu dan guru pembimbing khusus bagi anak difabel di sekolah inklusif. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan bagi orang tua anak dengan difabel dalam hal keterampilan mengajarkan kemampuan merawat dan bina diri, khususnya di kasus anak dengan difabel berat. Dan yang terakhir, menyelenggarakan PAUD bagi anak dengan difabel. Selanjutnya, ada kesehatan bagi ADD, yaitu untuk mendorong anak dengan difabel mencapai taraf kesehatan yang baik, diantaranya layanan kesehatan untuk perawatan kesehatan umum. Selanjutnya, ada rintangan untuk menjangkau layanan perawatan kesehatan bagi anak dengan difabel atau ADD. Yang pertama, rintangan ekonomi. Yang kedua, rintangan lingkungan dan tantangan geografis. Yang ketiga, rintangan komunikasi dan pemerolehan informasi. Yang keempat, ketidaktahuan orang tua tentang tumbuh kembang anak, khususnya perkembangan anak dengan difabel. Selanjutnya, tidak adanya kolaborasi yang baik di berbagai sektor kesehatan. Lalu, tidak adanya peraturan atau jaminan dan akses bagi anak dengan difabel pada layanan kesehatan. Yang terakhir, sikap dan pemahaman para tenaga kesehatan yang buruk mengenai ADD. Peran RBM yang pertama, menjalin kerjasama lebih mendalam dengan tenaga kesehatan atau unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang ramah, khususnya tempat-tempat pelayanan kesehatan. Hasil yang diharapkan adalah 1. Upaya pencegahan dan penyelenggaraan rehabilitasi memampukan anak dengan difabel untuk berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara pihak RBM, tenaga kesehatan, unit penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat luas dalam mendukung peningkatan taraf kesehatan anak dengan difabel. 3. Meningkatnya pemahaman para anak dengan difabel dan keluarganya tentang permasalahan kesehatan dan partisipasi dalam mencapai kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan difabel yang optimal. 4. Seorang tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan seharusnya paham bahwa seorang anak dengan difabel beserta dengan keluarganya berhak atas semua pelayanan kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka. 5. Anak dengan difabel beserta keluarganya mampu untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya dengan biaya yang terjangkau. Elemen dalam RBM di bidang kesehatan. Yang pertama, upaya promosi kesehatan. Yang kedua, tindakan pencegahan. Yang ketiga, perawatan medis. Yang keempat, rehabilitasi. Yang kelima, penyediaan alat bantu. Selanjutnya, kegiatan yang disarankan untuk RBM, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak kesehatan bagi anak dengan difabel, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di bidang kesehatan yang ada di wilayahnya, bekerja sama dengan tenaga medis untuk menyediakan perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi anak dengan difabel jika dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan bagi semua tenaga medis maupun tenaga kesehatan, serta bagi semua elemen masyarakat, mensosialisasikan tentang pemenuhan hak-hak anak dengan difabel kepada masyarakat. Tenaga kesehatan dan pusat rehabilitasi bisa melakukan asesmen kesehatan pada anak dengan difabel yang ditemukan, melakukan pelatihan bagi orang tua anak dengan difabel untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan anak mereka. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas terkait kebutuhan sosial pada anak dengan difabel. Jadi, apa sih kebutuhan sosial itu? Bagaimana seseorang bisa berpartisipasi di masyarakat? Ketika seorang anak dengan difabel memiliki kemampuan untuk kebutuhan sosialnya, pasti ia akan memiliki nilai yang positif terhadap masyarakat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memberikan dukungan kepada anak dengan difabel terkait bagaimana cara ia mencapai kemampuan sosialnya atau mencapai kebutuhan sosialnya? Nah, yang pertama, kita bisa mendukung anak dengan difabel untuk mengurus dirinya sendiri secara optimal. Yang kedua, kita bisa mendukung anak dengan difabel untuk memperbaiki keterampilan
dan kemampuan bersosialisasi. Terus yang ketiga, kita bisa mendukung anak dengan difabel untuk menampilkan citra dirinya yang positif. Selanjutnya, terkait rintangan dalam kehidupan sosial anak dengan difabel. Jadi, anak dengan difabel pasti banyak mengalami rintangan untuk mencapai kehidupan sosialnya. Seperti halnya, banyak anak dengan difabel memiliki penghargaan diri yang rendah. Dia merasa tidak mampu atau tidak layak untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua, mungkin dari faktor keluarga. Nah, dari faktor keluarga anak dengan difabel ini, mereka merasa malu memiliki anggota keluarga yang menyandang difabel. Kemudian mereka kadang juga cenderung menyembunyikan atau menghalangi anggota yang mengalami difabel itu untuk berpartisipasi secara sosial. Nah, yang ketiga, anggota masyarakat masih memiliki pikiran negatif nih terhadap anak dengan difabel. Bahkan mereka percaya bahwa ada yang percaya nih bahwa anak difabel itu punya kekuatan supranatural atau mengalami kutukan. Rintangan fisik nih ya, rintangan fisik terhadap partisipasi anak dengan difabel, yakni seperti transportasi atau gedung yang masih belum mendukung anak dengan difabel itu. Kemudian, bagaimana sih peran rehabilitasi berbasis masyarakat untuk anak dengan difabel di kehidupan sosial? Nah, peran RBM ini adalah bekerja dengan keluarga atau dengan semua anggota masyarakat. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya partisipasi penuh anak dengan difabel dalam kehidupan sosial keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan dukungan dan bantuan bagi anak difabel. Nah, apa sih bentuk bantuan, bentuk dukungan? Mungkin bentuk dukungan dengan moral maupun bantuan terkait kita membantu untuk memberikan sarana prasarana yang mendukung mereka. Kemudian yang terakhir, kita harus bekerja untuk menghilangkan berbagai stigma masyarakat yang supaya stigma itu menjadi positif. Anak dengan difabel dihargai sebagai bagian dari keluarga yang memiliki berbagai peran sosial dan tanggung jawab. Dan yang kedua itu anak dengan difabel dan keluarganya didorong dan dibantu untuk dapat memanfaatkan keterampilan dan sumber-sumber yang mereka miliki. Terus yang ketiga, masyarakat dapat memandang bahwa anak dengan difabel adalah anggota yang berharga dan dapat berperan serta dalam kemajuan masyarakat. Terus yang keempat, pemerintah setempat dapat merespon kebutuhan anak dengan difabel dan anggota keluarganya, serta menyediakan layanan dan dukungan sosial. Untuk slide ke-17, elemen dalam program RBM di bidang sosial, yaitu ada 5 poin. Itu hak anak. Yang pertama, hak anak dan kesetaraan gender. Yang kedua, bantuan individu. Yang ketiga itu budaya dan kesenian. Yang keempat, reaksi, waktu luang, dan olahraga. Dan yang terakhir, keadilan. Untuk slide ke-18, bagi kegiatan yang disarankan untuk RBM. 1. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, Karang Taruna, dan tokoh agama, serta mendiskusikan keikutsertaan anak dengan difabel dan keluarganya. Yang kedua itu mensosialisasikan isu-isu terkait keberadaan anak dengan difabel dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka mengubah sikap dan stigma negatif. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan tenaga medis, dokter, guru SLB,
pakar terapi dan orang tua untuk membuat rencana pelayanan individu bagi anak dengan difabel. Terus yang keempat, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan sumber-sumber dukungan bagi keluarga dalam rangka menghadirkan tenaga bantuan individu bagi anak dengan difabel yang membutuhkan. Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan rekreasi olahraga dan untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga individual, baik yang berasal dari pemerintah maupun sukarelawan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan pemberian bantuan individual yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan difabel. Selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan bagi anak usia sekolah tentang bagaimana berkomunikasi dan membangun relasi dengan anak dengan difabel. Selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan bagi anak dengan difabel mengenai hak mereka, kemampuan berkomunikasi, membangun kepercayaan diri, dan sikap yang asertif. Nah, sikap asertif ini adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Lalu selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan bagi anak dengan difabel beserta orang tuanya tentang bagaimana cara mengadvokasi diri dan menggunakan perangkat hukum untuk memperjuangkan hak mereka dalam menghadapi berbagai diskriminasi. Selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan bagi tokoh masyarakat, pemuka adat, para pemimpin agama, dan juru bicara desa tentang isu difabel, agar mereka dapat mensosialisasikan tentang keberadaan anak dengan difabel di tengah-tengah pidato mereka. Jadi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya, mengadakan kegiatan bersama antara anak dengan difabel dan anak-anak lainnya, maksudnya anak yang tanpa difabel. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.